Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Febriatko dari MTs Negeri 3 Kota Bekasi. Saya adalah peserta uji kinerja PPG dalam jabatan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya dan berikut adalah video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9 pagi ini? Kurang semangat kalau wafernya angkat tangan ya. Ya, apa kabar hari ini kelas 9? Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan kedua kelasnya memimpin doa. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa kalian cerna dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Amin ya. Oke, sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mengisi kelas atau memulai kelas dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, kita nyanyi Indonesia Raya aja bareng-bareng. Oke, semuanya silakan berdiri. Siap. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Selanjutnya Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu untuk kelas 96 pagi ini, apakah masuk semua atau ada yang sakit atau izin? Masuk semua ya, alhamdulillah, berarti semuanya bisa belajar lengkap tanpa ada yang ketinggalan. Oke. Baik. Satu lagi. Sebelum memulai pembelajaran ada yel-yel, kan yel-yel ya, bisa disebut ice breaking. Ya, kalau Bapak bilang tepuk satu, kalian harus menepuk satu kali. Ya, gimana tepuk satu? Kalau tepuk dua, kalian tepuk dua kali, satu, kanan dan kiri. Tepuk dua, ada tepuk tiga. Tepuk tiga itu kanan, kiri, atas. Ya, tepuk tiga. Good. Selanjutnya tepuk empat, itu dua kali, kanan dua, kiri dua. Ya, tepuk empat. Nadanya gini, top, ya, tepuk empat.
5. Kelebihan. Kita ulang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 2 kali tepuk 5. Oke, itu udah pernah. Semangat ya. Pokoknya pagi ini belajar harus dengan semangat. Kalau nggak semangat nggak akan masuk pelajaran yang kalian pelajari hari ini. Baik. Materi kita hari ini adalah sesuai dengan yang ada di dalam slide ini, yaitu mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa aja? Teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Kita ulas kembali yuk bareng-bareng. Teks deskripsi itu apa ya? Oke, teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu objek secara rinci. Apa aja ciri-cirinya? Ada objeknya jelas, terus digambarkan dengan rinci, terus libatkan panca indera. Kalau strukturnya ada apa aja? Yang isi ada apa aja? Oke, selanjutnya kita mulai saja ya pembelajarannya. Sebentar. Nah, materi kita tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Apa yang kalian tahu, atau siapa dulu deh yang pernah baca cerpen? Devan, banyak ya. Apa sih cerpen yang kalian tahu? Cerita pendek. Apa yang bikin kalian tertarik untuk baca cerpen? Alurnya, tokohnya, temanya, ada amanatnya. Oke. Apakah menurut kalian teks cerpen itu bisa diubah menjadi teks prosedur? Bisa? Nggak tahu? Oke, ada yang bilang bisa, ada yang nggak tahu. Tapi banyakannya nggak tahu. Supaya tahu gimana? Belajar. Oke. Hari ini kita akan pelajari bagaimana caranya mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ini ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Silakan dibaca bersama-sama dari mulai yang poin 1. Silakan 1, 2, 3. Apa tujuan pembelajarannya? Kedua. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pertama, kalian diharapkan mampu memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks prosedur. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur dari teks prosedur. Dan yang ketiga, kalian mampu memodifikasi teks cerpen menjadi teks prosedur. Baik, ini ada video yang bisa kalian tonton. Kalian bisa simak videonya, kemudian diskusikan dengan teman sebangkunya dulu ya. Dengan teman sebangkunya dulu, kira-kira video itu membahas tentang apa. Ya, ini videonya. Ayo, ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak mati, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasus biasa lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol malas maksimal yang otomatis terpencet. Atau kamu bangun pagi dan niat mau begitu lihat laptop atau rasanya kayak ada yang betul di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang besok aja. Nah, kalau kamu ngantuk sambil nonton ini, selamat, kamu officially masuk ke otak yang super buat diri sendiri. Gak usah panik, hari ini kita bakal membongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, "Oga!"
Dan ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan aku buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi baru. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian 1. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil selesai satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Bagian 3, strategi anti sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Jurus kedua, the commitment device. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Bagian 5, reality check. Jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit dulu buat hal yang selama ini kamu tunda. Ceritain hasilnya di kolom komentar. Atau tag temenmu yang butuh dorongan kecil buat mulai. Kadang satu video bisa jadi titik balik dan kamu nggak tahu siapa yang kamu bantu hari ini. See you in the next video and jangan lupa subscribe kalau video ini helpful. Tetap semangat dan jangan kasih kendor sama rasa malas. Bye. Gimana? Dari video tadi, kira-kira video tadi bercerita tentang apa atau membahas apa? Ada yang bisa? Cara mengurangi rasa malas. Good, Alisa, tepuk tangan dulu buat Alisa. Ada lagi yang lain? Gimana Amira? Cara menipu otak. Betul, bisa juga, tepuk tangan buat Amira. Terus caranya bagaimana coba caranya? 2 minute rules. Oke, terus reward sandwich. Terus sabotase diri. Kemudian tadi ada 5 ya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk dari teks prosedur. Salah satu contoh dari prosedural. Ya, ada langkah-langkah, ada cara-cara. Nah, ini yang menjadi bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Jadi apa definisi dari teks prosedur? Yang pertama definisinya adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, instruksi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, Teks yang menginformasikan kepada pelajar tentang cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu pekerjaan. oke, jadi teks prosedur pengertiannya adalah teks yang berusaha memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan sesuatu, bisa juga untuk menggunakan sesuatu, atau membuat sesuatu, atau melakukan suatu pekerjaan. Itu ya. Jadi prosedur itu bisa untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Ada 3 hal dari teks prosedur yang bisa kita lakukan. Situ ya untuk pengertian teks prosedur. Kemudian fungsinya apa sih dari teks prosedur? Fungsinya teks prosedur itu bisa untuk menyampaikan langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan diikuti. Karena kadang ada suatu hal yang ingin kita pahami, tapi karena nggak ada step-stepnya, karena tidak ada langkah-langkah yang jelas, yang berurutan dan sistematis, itu membuat kita jadi bingung. Bisa-bisa salah langkah. Kalau salah langkah semuanya gagal, ya.
isinya apa dari teks prosedur? Ada kalimat instruksi atau bahasa Indonesianya apa? Imperatif. Kemudian ada langkah-langkahnya, ada prosesnya, ada cara menggunakannya yang disusun secara runut atau runtut dan sistematis ya. Nah, ini ada dua contoh teks prosedur. Ada dua contoh teks prosedur. Yang pertama ini tentang cara penggunaan mesin cuci, dan yang kedua tentang cara membuat mie instan. Dari dua teks ini sesuai dengan definisi yang sudah Bapak jelaskan fungsinya ya, fungsi dari teks prosedur. Kira-kira teks yang mana yang termasuk cara membuat dan teks yang mana yang termasuk cara menggunakan atau mengoperasikan? Ada yang bisa memberikan pendapat? Kalau yang mesin cuci kira-kira apa? Angkat tangan yang bisa. Valisa, boleh. Iya, kemudian kalau yang mie. Oke, good. Tepuk tangan buat Alisa. Valisa, sorry. Oke, ya. Seperti itu lebih kurangnya contohnya ya. Next. Kita ke ciri-ciri nih. Teks prosedur memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada pola kalimat instruksi, yaitu imperatif, bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Kemudian menggunakan kata kerja aktif, ada kata hubung atau konjungsi, ada kata keterangan, disusun dengan langkah-langkah yang berurutan dan sistematis, ada alat dan bahan. Itu opsional, alat dan bahan ya, tergantung tujuan dan fungsinya untuk apa teks prosedurnya. Oke. Nah, untuk strukturnya ada judul, kemudian ada tujuan berisi tentang penjelasan maksud dan tujuan dari aktivitas yang akan dilakukan. Ada alat dan bahan, ini yang tadi opsional ya, isinya berupa alat dan bahan. Tahu bedanya alat dengan bahan ya? Kalau alat itu adalah peralatan, perkakas yang bisa kita lakukan, yang bisa kita siapkan. Kalau bahan adalah hal-hal, komponen-komponen, komposisi-komposisi yang harus kita siapkan. Kemudian ada langkah-langkah yang berisi urutan cara atau tahapan yang harus dilakukan secara sistematis. Nah, ini core-nya sekarang. Ini inti dari pembelajaran kita sekarang, yaitu bagaimana cara mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Tadi cerpen kalian sudah memberikan penjelasan. Kalau cerpen itu adalah cerita pendek. Isinya berupa narasi atau cerita. Ada cerita tentang apa aja? Tokoh, alur, dan peristiwa. Disajikan menggunakan kisah atau pengalaman tokoh. Kemudian, untuk teks prosedur, fungsinya menjelaskan langkah-langkah secara sistematis dan berupa instruksi. Jadi kelihatan bedanya ya, antara cerpen dengan teks prosedur. Nah, bagian dari cerpen yang bisa diubah menjadi teks prosedur adalah bagian kisah yang bercerita tentang kegiatan nyata atau peristiwa yang berurutan. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini nanti Bapak akan bagikan, kalian bisa lihat di buku paket ya. Tapi sebelum ke sana silakan duduk sesuai kelompoknya yang sudah Bapak bagikan kemarin di grup WA. Ya, sudah duduk sesuai kelompoknya ya? Oke, good. Nah, nanti kalian akan Bapak minta mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kalian harus ambil dulu inti kutipan cerpen tersebut. Bercerita tentang apa? Dari situ kalian bisa buat judul. Kemudian setelah kalian baca lagi, kalau tokohnya menggunakan alat dan bahan tertentu, nah alat dan bahan tertentu itu bisa dijadikan struktur bagian alat atau bahan. Kemudian kalau ada tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh, itu bisa dijadikan struktur langkah-langkah. Baru terakhir setelah datanya semua terkumpul, kalian bisa ubah dari bentuk paragraf yang narasi menjadi bentuk yang bentuknya instruksi. Oke, sekarang karena sudah duduk sesuai kelompok, ini ada contohnya lagi. Nih ya, untuk lebih jelas lagi.
Dari kutipan cerpen nih, ada bentuknya narasi seperti ini. Isrul mencacah rumput, menyiapkan ember, lalu memberi makan sapi. Kalau diubah ke bentuk teks prosedur, maka ubah kalimat narasi ini menjadi bentuk instruksi. Ya, yang tadinya mencacah rumput menjadi kalimat perintah. Cacah rumput, siapkan ember, lalu berikan pada sapi. Semuanya sifatnya imperatif, berupa instruksi. Jadi pada intinya simpulannya adalah mengubah cerpen menjadi teks prosedur itu pada intinya adalah mengubah pola penyajian dari cerita tokoh yang naratif menjadi instruksi yang sistematis. Paham ya? Baik. Nah, ini latihannya. Tadi sudah duduk sesuai kelompok, ada 5 sampai 6 orang per kelompok. Kalian silakan buka buku paketnya halaman 31 sampai 35. Di situ ada cerita pendek berjudul Tabu. Nah, Bapak minta kalian coba, bisakah kalian mengubah teks tersebut, teks narasi tersebut, menjadi teks prosedur yang sistematis? Ya, silakan baca dengan seksama, diskusikan dengan kelompok kalian selama 5 sampai 10 menit dari sekarang. Jalan dan kawan-kawan dapat lagi nulis Pak, lagi nulis. Oke, siap. Yang kelompok sana aman? Aman. Kelompok kita aman? Good. Oke, waktunya 1 menit lagi ya. Baik, waktunya habis. Silakan coba Bapak pilih satu kelompok untuk menyajikan hasil diskusinya, ya. Siapa ya kira-kira kelompok mana ya? Coba kelompoknya Saina, Amira dan kawan-kawan boleh maju untuk menjelaskan hasilnya. Oke, silakan kelompok Saina dan kawan-kawan, silakan sampaikan hasil diskusinya. Jadi tadi hasil kita pertama peralatan itu ada dan alat mencaca sama ember. Yang kedua itu bahan. Embernya itu ada rumput, air rumput dan garam. Lalu ada langkah-langkahnya. Pertama, pilihlah rumput yang terbaik karena kita saja ada suatu benda yang berbahaya yang dapat gangguan sapi. Kedua, pilihlah rumput dengan ukuran yang cocok dengan usia sapi. Kira-kira bagaimana rumput sapi dewasa sekitar 5 meter. Yang ketiga, taruh satu ember yang sudah diisi rumput dan satu ember lagi yang sudah diisi air hangat dan sudah dicampuri oleh sedikit garam. Yang keempat, isi ember pertama dengan cacahan rumput. Yang kelima, isi ember kedua dengan air hangat dengan ditaburi sedikit garam. Oke, itu sajian hasil dari kelompok Saina dan kawan-kawan. Apakah ada yang berbeda? Sama ya, semuanya mirip-mirip ya, karena bersumber dari
teks yang sama, jadi lebih kurang mirip. Oke, kita berikan aplaus dulu buat kelompok Saina dan kawan-kawan. Silakan bisa kembali ke tempat. Oke. Latihan sudah, artinya kalian sudah sedikit banyak memahami dari proses perubahan dari teks narasi atau cerpen menjadi teks prosedur ya. Nah, ini jawaban versi Bapak ya. Hampir sama semua ya dengan yang tadi disampaikan oleh timnya Saina dan kawan-kawan dari segi peralatan, bahan, dan langkah-langkah. Semua juga mirip-mirip ya seperti ini ya. Oke, good. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Baik. Dengan demikian untuk hari ini pembelajarannya kita akhirkan ya, tapi sebelum itu kita review dulu. Kita review dulu pembelajaran kita hari ini, kira-kira teks prosedur pengertiannya apa? Pengertian dari teks prosedur. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Strukturnya ada apa aja? Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah. Terus fungsinya apa? Untuk memberikan pemahaman tentang cara melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau menggunakan sesuatu. Ciri-cirinya ada apa lagi? Imperatif. Terus konjungsi. Terus kata keterangan, ada alat dan bahan. Baik. Mengakhiri pembelajaran kita refleksi bareng-bareng dulu ya. Kira-kira ada hal baru apa yang sudah kalian pelajari dari perbedaan cerpen dengan teks prosedur? Bisa mengubah teks narasi menjadi teks prosedur, berarti cerpen itu intinya teks tentang narasi. Kalau prosedur tentang instruksi. Good. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian saat mencoba mengubah cerpen menjadi teks prosedur? Gampang ya. Kalau udah tahu polanya, sudah tahu strukturnya, akan lebih mudah untuk mengubah dari narasi menjadi instruksi. Ketiga, bagian mana yang menurut kalian paling mudah? Menemukan alat dan bahan. Gampang ya, karena udah langsung ketara di dalam teksnya. Terus kalau yang paling susah apa? Langkah-langkah, karena aktivitasnya itu saru sama cerita ya dalam narasinya, jadi agak sulit. Terus kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Dibaca dengan cermat. Good. Kemudian kira-kira manfaatnya apa ya mengubah bentuk teks dari cerpen ke prosedur? Ya, memberikan kemudahan ya, kemudahan ketika ada teks yang panjang kemudian diubah menjadi teks yang sifatnya instruksi ya, seperti itu. Berarti kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kalian akan mempelajari bagaimana cara mencermati teks prosedur dalam bentuk infografis. Disiapkan ya untuk pertemuan selanjutnya. Dengan demikian berakhir sudah materi kita pada hari ini. Boleh dipimpin doa untuk ketua kelas, silakan dipimpin doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
Tepuk 4. Tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.